Salam dan bahagia, Tabik Pun. Perkenalkan, saya Lia Agustina, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Izinkan saya memaparkan aksi nyata pada modul 1.2. Kegiatan aksi nyata ini merupakan pengembangan diri untuk memperkuat nilai dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan. Pada modul 1.2, saya telah mempelajari banyak hal, diantaranya nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Kemudian, saya juga mempelajari tentang peran guru penggerak. Di antaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi contoh bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Ada 4 pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, dan dapat dilakukan sendiri dari sekarang secara berkelanjutan yang merupakan perwujudan dari nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang pertama adalah menciptakan suasana belajar dan merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Secara mandiri, saya menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan berinovasi menggunakan media video pembelajaran. Pengembangan diri yang kedua yaitu mengikuti secara aktif sejumlah pelatihan sebagai wujud pengembangan kemampuan diri berdasarkan inisiatif diri sendiri. Secara mandiri, saya mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi diri baik dari segi akademik maupun pedagogik, sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mumpuni. Pengembangan diri yang ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap apa yang telah diberikan kepada siswa agar terwujudnya perbaikan di masa yang akan datang. Sebagai bentuk refleksi diri terhadap segala sesuatu yang telah diberikan kepada siswa, saya mengevaluasi diri dengan cara berdiskusi dengan rekan guru sejawat maupun bertanya langsung dengan siswa tentang perasaan mereka saat berada di dalam pembelajaran. Selain itu, bentuk refleksi yang dilakukan adalah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Melalui kegiatan refleksi ini, saya meminta saran mengenai strategi pembelajaran yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran. Pengembangan diri yang keempat adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, intern maupun ekstern, untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Bentuk kolaboratif yang akan saya terus lakukan secara berkelanjutan adalah bekerja sama dengan orang tua siswa dan guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa serta berdiskusi mengenai karir siswa untuk kedepannya. Bentuk kolaboratif yang terus saya lakukan di intern sekolah adalah menjalin komunikasi yang baik terhadap seluruh anggota MGMP Matematika tingkat sekolah dengan tujuan untuk menggerakkan komunitas praktisi. Bentuk kolaboratif lainnya dengan pihak-pihak di luar sekolah yang dapat menunjang kegiatan di sekolah. Salah satu di antaranya adalah dengan organisasi perkantas. Saya merasa terbantu dengan kehadiran mereka dalam memberikan pembinaan rohani terhadap siswa Kristiani di luar pembelajaran agama Kristen yang mereka peroleh. Saya juga mendorong kolaborasi antar anggota Persekutuan Siswa Nasrani di mana saya adalah pembinanya agar mereka dapat saling bekerja sama menghasilkan program kerja ekstrakurikuler ini. Melalui kepengurusan persekutuan ini, saya mengajarkan mereka untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk merefleksi kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan,
saya membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah perasaan saya saat melaksanakan aksi nyata. Yang kedua, gagasan yang timbul di dalam aksi nyata. Yang ketiga, pembelajaran yang dapat dipetik dari aksi nyata. Dan yang keempat, dampak atau perubahan positif yang saya rasakan pada pelaksanaan aksi nyata. Saya merasa sangat bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk belajar sampai dengan saat ini di dalam pendidikan guru penggerak. Dengan ilmu yang baru saja saya peroleh, saya dapat secara langsung menerapkannya di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya berjuang dengan penuh semangat agar dapat menjadi salah satu agen perubahan di dalam pembelajaran di kelas. Saat saya melaksanakan aksi nyata, ada 3 gagasan yang melintas di dalam pikiran saya. Yang pertama adalah permainan sederhana atau ice breaking. Yang kedua adalah refleksi terhadap pembelajaran. Yang ketiga adalah berbagi praktik baik antar sesama rekan sejawat. Pembelajaran yang saya dapat ambil dari aksi nyata yang pertama, melalui permainan sederhana atau ice breaking, guru dapat membangkitkan semangat siswa di awal pembelajaran dan mencairkan suasana kejenuhan di tengah-tengah pembelajaran. Dengan hal seperti ini, suasana kelas menjadi menyenangkan. Yang kedua, bentuk refleksi terhadap pembelajaran harus sering dilaksanakan agar terwujud perbaikan di masa-masa yang akan datang. Berbagi praktik baik antar sesama rekan sejawat ini juga dapat menambah referensi kita dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ada 3 dampak positif yang dapat saya rasakan saat saya melaksanakan aksi nyata. Yang pertama, kompetensi saya semakin berkembang seiring dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan ini, saya berharap rekan guru sejawat lainnya dapat tergerak juga untuk meningkatkan kompetensi di dalam diri masing-masing. Yang kedua, perubahan pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa akan sangat memberikan keuntungan besar bagi siswa. Yang ketiga, kebahagiaan siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat terwujud selaras dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Demikian pemaparan aksi nyata saya di dalam modul 1.2 ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.